antara Hindu dan Buddha dan kaitannya dengan klarifikasi catatan sejarah Borobudur. Pertanyaan: apa yang menjadi kesamaan prinsip dasar utama tiga agama besar di India juga Tibet? Dari mana sumber falsafah utama itu berasal dan berawal? Dan jika pada ajaran asli Indonesia terdapat kata Dharma, apakah falsafah ajaran ini diimpor dari luar? Cermati ini. Kata Dharma umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kata yang ditafsirkan menjadi hukum, kadang disebut dengan moralitas dharmik. Dharma berasal dari kata dasar der, yang berarti memelihara, menegakkan, mempertahankan, melindungi, yang dalam kata sifat mendapat imbuhan melekat dengan manusianya. Dalam bahasa secara kontekstual di seluruh filsafat India, Dharma mengimplikasikan pada pengertian agama. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang lebih tinggi atau realitas tertinggi dari alam semesta. Istilah Dharma, Dhamma adalah istilah spiritual dan religius yang dominan ada di India, yang berarti kewajiban orang benar atau jalan saleh apapun dalam pengertian umum istilah itu. Antonim dari Dharma adalah adharma, yang berarti tidak alami atau tidak bermoral. 4 kategori Dharma dalam Abhidhamma Theravada adalah: 1. Cita, pikiran, kesadaran. 2. Cetasika, faktor mental, peristiwa mental, mentalitas terkait, ada 52 jenis. 3. Rupa, kejadian fisik, bentuk material, 28 jenis. 4. Nibbana, kepunahan, lenyapnya. Dharma ini tanpa syarat, tidak muncul atau lenyap karena interaksi kausal. Ada 3 macam Dharma dalam Mahayana. 1. Dharma tertinggi dari semua, Sarvesu Anutara, yaitu Nirvana. 2. Sarana untuk mencapai Nirvana, Nirvana Prapti Upaya, yaitu jalan mulia berunsur 8 Aryastasga Marga. 3. Semua kata-kata baik, Subhasita, kata-kata jujur, Satyavacana, jalan mulia berunsur 8. Menurut pemikir klasik Madhyamaka, semua fenomena Dharma adalah kosong, sunya, dari alam. Substansi atau esensi, svabhava, yang memberi mereka solid dan mandiri keberadaan karena mereka saling bergantung muncul. Tetapi kekosongan ini sendiri juga kosong. Ia tidak memiliki eksistensinya sendiri, juga tidak mengacu pada realitas transendental yang melampaui atau di atas realitas fenomenal. Dalam filsafat Jainism, Dharma adalah sikap tanpa kekerasan, tidak sombong. Mardava, dikenal sebagai dasalaksana atau 10 indikator pemurnian spiritual. Personalitas tertinggi Tuhan, Yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Selanjutnya, dalam catatan perjalanan Xuanzang atau Huanxiang, Fahian juga Elsing atau Yijing 671 mengabarkan bahwa Svarnadvipa adalah tempat mempelajari Dharma di lokasi matahari tanpa bayang. Raja Pala keturunan dinasti Shailendra Balaputra Dewa dari Sumatera membangun Nalada India demi kepentingan pengembangan pusatnya pendidikan di Nusantara, yaitu Dharmapala. Dapunta Hyang adalah salah satu dari nama tokoh pembawa falsafah Dharma, setelah Sariputta, Dharmakirti juga Atisa Tibet. Keluar Nusantara ke India dari Minangkabau dengan kapal besar Pancalang sebelum dan sesudah Masehi. Situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma, Dhamma, yang kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Jadi, semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari 2 agama India, tapi yang kini masih tergambar di situs Borobudur juga terekam di ajaran asli Nusantara dan Bali adalah yang mendasari tumbuhnya 3 agama di sana. Dharma, Dharmik, Nusantara, the initial philosophy of monotheism, Hyang Widi Tunggal, before the Samawi religion came. Hindu dan Buddha memiliki kesamaan asal-usul umum, yaitu di Gangga budaya India Utara selama apa yang disebut urbanisasi kedua, sekitar 500 SM. Mereka telah saling berpengaruh, keyakinan paralel pada filsafat yang telah ada dan berjalan berdampingan, namun perbedaan juga ada ditemukan di antara keduanya.
Buddhisme pernah mencapai masa keemasan di anak benua India karena didukung oleh kekuasaan kerajaan, tetapi mulai menurun setelah era Gupta, dan hampir menghilang dari India pada abad ke-11, kecuali di beberapa kantong India. Hal ini terus ada di luar India dan agama utama di beberapa negara Asia. Istilah Buddha telah muncul dalam kitab Hindu sebelum kelahiran Buddha Gautama. Dalam Vayu Purana, Sage Daksa panggilan, sebutan Dewa Siwa sebagai Buddha. Persamaan dan perbedaan. Karma, Sanskerta. Dari KR. Akar untuk melakukan adalah kata yang berarti tindakan atau aktivitas dan sering menyiratkannya. Selanjutnya hasil, juga disebut karma pala, buah dari tindakan. Hal ini umumnya dipahami sebagai istilah untuk menunjukkan seluruh siklus sebab dan akibat seperti yang dijelaskan dalam filsafat dari sejumlah kosmologi, termasuk kesamaan dari agama Buddha dan Hindu. Karma adalah bagian sentral dari ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, karma adalah disengaja langsung. Hasil kata seseorang, pikiran dan/atau tindakan dalam hidup. Dalam budaya Veda Prabuddha, karma ada hubungannya dengan apakah atau tidak tindakan ritual yang benar dilakukan. Sedikit penekanan ditempatkan pada perilaku moral dalam konsepsi Veda awal. Dalam ajaran Buddha, sebaliknya, kata seseorang, pikiran dan/atau tindakan membentuk dasar untuk karma baik dan buruk, sila kemoralan, sejalan dengan perkembangan meditasi dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha membawa arti berbeda dari konsepsi karma Prabuddha. Dharma, Sanskerta, Devanagari atau Pali Dhamma, Devanagari, berarti hukum alam, realitas dan signifikansi dengan hubungan untuk spiritualitas dan agama mungkin dianggap jalan kebenaran tinggi. Dalam sebutan Hindu Sanatana Dharma, yang diterjemahkan sebagai Dharma yang kekal. Demikian pula, Buddha Dharma adalah sebuah sebutan untuk agama Buddha. Konsep umum Dharma membentuk dasar untuk filosofi, keyakinan dan praktik yang berasal India. 4 filsafat yang utama adalah Hindu, Buddha, Jainisme, Jaina Dharma, dan Sikhisme, Sikha Dharma. Semuanya mempertahankan sentralitas Dharma dalam ajaran mereka. Kesamaan dalam simbol, mudra. Ini adalah tangan sikap simbolis mengekspresikan emosi. Penggambaran Buddha hampir selalu digambarkan melakukan mudra. Dharma Cakra. Dharma Cakra, yang muncul pada bendera nasional India dan bendera keluarga kerajaan Thailand, adalah simbol Buddha yang digunakan oleh anggota dari kedua agama. Rudraksa. Ini adalah manik-manik yang peminatnya, biasanya para beku, digunakan untuk berdoa. Tolak. Banyak umat Hindu menandai kepala mereka dengan tolak, yang diartikan sebagai mata ketiga. Tanda yang sama adalah salah satu ciri karakteristik fisik dari Buddha. Swastika dan Sawastika, keduanya menganggap sebagai simbol sakral. Hal ini dapat searah atau berlawanan arah jarum jam dan keduanya terlihat dalam agama Hindu dan Buddha. Sang Buddha kadang-kadang digambarkan dengan Sawastika di dadanya atau telapak tangannya. Swastika simbol. Pertanyaan: jika ada simbol bendera partainya Hitler di Bali, kapankah Bali pernah dikuasai Jerman? Jika ada simbol swastika di India, juga ada di Bali. Kapan orang India mengajarkan membuat simbol itu untuk budaya Bali? Di Jerman dan India, ada simbol yang bergambar huruf S yang bersilang. Swastika simbol namanya. Bisakah mereka menjelaskan makna simbol tersebut? Selengkap masyarakat Bali menjelaskannya. Swastika simbol yang ada di India, Jerman dan di lain tempat di atas muka bumi berasal dan bersumber dari satu Nusantara, terekam lestari pada budaya Bali. Simbol itu berawal dari peradaban maju terdahulu yang pernah ada di muka bumi dan berpusat di Indonesia Nusantara, sebutan terdahulunya sebelum 75.000 SM. Mari kita cermati. Berdasar penyelidikan pencarian tentang asal-usul simbol swastika oleh ilmuwan, disimpulkan bahwa sampai saat ini sukar ditemukan dan masih berkeyakinan bahwa sumber dan asal-usul simbol swastika pastilah berasal dari satu sumber peradaban terdahulu yang sangat maju dan berkuasa atas wilayah yang sangat luas ini, kata ilmuwan, tapi belum didapatkan dari mana sumber itu. Budaya Bali tidak berasal dari budaya lain. Bali adalah sebuah microchips dari perangkat peradaban maju Nusantara yang menyimpan file data lengkap.
Budaya Bali tidak dari India juga agamanya. Penjelasan paling lengkap tentang simbol swastika ada pada budaya Bali. Budaya atau peradaban maju Nusantara terdahulu yang terekam kuat sampai saat ini adalah pada budaya Bali, dan ajaran lain Nusantara terdahulu. Bali bukan India. Bali adalah Bali, tidak terpengaruh oleh budaya lain. Budaya Bali dengan simbol swastikanya adalah jejak budaya dan peradaban maju terdahulu leluhur Nusantara Indonesia yang wilayahnya hampir 3/4 muka bumi yang berpusat di tanah ini. Praktek yoga adalah erat terhubung ke keyakinan dan praktik dari kedua agama Hindu dan Buddha. Namun, ada variasi yang berbeda dalam penggunaan terminologi yoga di kedua agama ini. Dalam agama Hindu, istilah yoga umumnya mengacu pada 8 cabang yoga sebagaimana didefinisikan dalam Yoga Sutra dari Patanjali, ditulis beberapa saat setelah 100 SM. Dengan gagasan bahwa seseorang individu atman atau jiwa akan mengikat dengan entitas monistik yang mendasari segala sesuatu, Brahman. Yoga dalam agama Hindu juga dikenal sangat kompleks berdasarkan pengintegrasian. Yoga mendefinisikan proses tertentu, memiliki penekanan pada pengetahuan dan praktek yang dikenal selama ini, matang, dan sulit. Tapa atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual berata disiplin, tata cara. Suatu tata cara yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan seseorang ke tingkat yang tertinggi untuk mengenal kemudian bersatu dalam kehendak Hyang Widi Tunggal, bukan bersatu dalam zat. Seorang yang melaksanakan tapa brata akan memperoleh penyucian diri dan pencerahan batin, upaya untuk meningkatkan daya pemusatan batin ke arah Tuhan YME untuk tujuan kesempurnaan hidup manusia itu sendiri, jasmani dan rohaninya. Orang yang pertama kali mengajarkan tapa brata adalah Adam. Kegiatan semacam tapa brata ini disebut dengan samhu, yaitu sikap duduk bersila pada waktu pagi dan sore minimal 2 kali sehari dilanjutkan oleh Nuh, yang pada saat itu disebut dengan ham. Istilah Arab tahannuts, tempat yang populer adalah Goa, Hiro. Tapa brata yang ada di masa sekarang, semuanya berpangkal dari apa yang pernah diajarkan oleh Nuh. Pada masa setelah Nuh disebut dengan istilah Milhayas, digunakan pada masa sesudah kehidupan kaum Nabi Nuh AS pasca peristiwa banjir, Milhayas. Sedulur papat Kalimo Pancer, istilah ini baru populer sejak masa akhir kerajaan Majapahit sekitar abad 15–16 Masehi. Laku atau cara kontemplasi, topo ini ada tampil pada stupa atas Borobudur. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Prosesi ini tampil dalam bentuk arca di Monumen Peradaban Terdahulu Nusantara Buana Sakapala, Borobudur. Dan ketika seseorang telah mengenali keempat saudara atau keempat bagian dirinya itu lalu disatukan dengan dirinya sendiri. Artinya ia telah menjadi utuh, ia telah mengenali dirinya sendiri. Karena itulah dalam keilmuan Jawa lalu disebut dengan istilah Sedulur Papat Kalimo Pancer, ini ajaran asli Nusantara Not India, manusia tidaklah hanya gabungan dari kelima elemen dasar tanah, air, api, udara dan eter, tidak hanya kelima wujud materi itu. Agar manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi. Dan energi itulah identik dengan apa yang disebut kehendak pada relief dasar yang saat ini tidak diekspos. Terdapat tulisan Varga, ini bukan istilah Arab. Kata yang menggambarkan ini adalah janah di India, Nibbana. Dan Nibbana, bukan Sevarga. Bawana Sakapala, Borobudur, berfalsafah ajaran asli Nusantara, tidak India. Tentang Borobudur yang bernama asli Buana Sakapala. 3 tahapan Borobudur adalah gambaran yang menjelaskan Bawana Traya. Bawana berarti jagat atau alam kehidupan. Bawana Traya adalah 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini. 3 alam kehidupan tercermin dalam 3 tahapan Borobudur. 1. Bawana Langgeng, alam kekal. 2. Bawana Drio, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniyah. Dalam Sunda Wiwitan disebut dengan Buwana Niskala, Buwana Alam Tengah dan Buwana Nyungcung, Sasaka Domas.
Budaya Batak Parmalim membagi tiga besar pola alam Banua atau Buana. 1. Banua Ginjang alam surgawi. 2. Banua Tonga alam dimensi kita. 3. Banua Toru alam maut. Ajaran asli Nusantara maju terdahulu, Dharma terekam pada ajaran Parmalim, Samin, Sunda, Wiwitan, Tengger, Tolotang, Marapu, Kaharingan, Bali. Kitalah ras Aryan, Skythia, Saka dibuktikan dengan ratusan prasasti bertahun Saka dan tidak dimulai 78M tampil di relief Borobudur Degen literasi kata, Mahicakya falsafah leluhur kita kaum Saka adalah Dharmik ini yang mendasari lahirnya tiga agama di India. Ajaran asli Nusantara, Dharmik tergambar lengkap di Borobudur, tersimpan sempurna pada budaya Bali. Keduanya tidak berfalsafah ajaran India, tapi falsafah yang terekam di keduanya mendasari agama yang tumbuh di sana. Dalam Vajrayana Buddhisme Tibet, namun istilah yoga hanya digunakan untuk mengacu pada setiap jenis latihan spiritual dari berbagai jenis tantra, seperti Kriya Yoga atau Charya Yoga untuk Dewa Yoga dan Guru Yoga. Pada tahap penerjemahan awal Sutrayana dan Tantrayana dari India, Cina dan daerah lain ke Tibet bersama dengan garis keturunan praktek sadhana dikodifikasikan dalam Nyingmapa Canon, bahasa Sanskerta. Yana adalah adi yoga Sanskerta. Meditasi. Ada berbagai terminologi umum dan deskripsi umum dari praktika meditatif yang dilihat sebagai dasar dari latihan meditasi yoga di kedua agama Hindu dan Buddha. Banyak sarjana telah mencatat bahwa konsep dhyana dan samadhi, istilah teknis yang menggambarkan tahap penyerapan meditasi, yang umum untuk praktik meditasi di kedua agama Hindu dan Buddha. Paling penting dalam konteks ini adalah ada hubungan kesamaan antara dhyana dalam Buddha Pali, jhana, dan samadhi samprajnata yoga klasik. Juga, banyak praktek Tibet Vajrayana dengan cakra, saluran energi dalam nadi, dan kundalini, disebut tumo di Tibet. Kasta, Sang Buddha menolak perbedaan kasta dalam agama Brahmanical, dengan penahbisan semua terlepas dari kasta. Nirvana, kata nirwana, Pali, nibbana pertama kali digunakan dalam arti teknis dalam Buddhisme, dan tidak dapat ditemukan di salah satu Upanishad Prabuddha. Hal ini dapat ditemukan dalam teks-teks Jain. Penggunaan istilah dalam Bhagavad Gita mungkin merupakan tanda dari pengaruh Buddha yang kuat pada pemahaman Hindu. Meskipun kata nirwana tidak hadir di Upanishad, kata itu sendiri ada sebelum Buddha. Harus diingat bahwa nirwana adalah salah satu dari banyak hal untuk keselamatan yang terjadi dalam kitab suci Buddhis ortodoks. Istilah lain yang muncul adalah vimoha atau vimutti, menyiratkan keselamatan dan pembebasan masing-masing. Beberapa kata yang lebih sinonim digunakan untuk nirwana dalam kitab suci Buddhis, moksha, moksa, yang berarti pembebasan, dan kevala, kaivalya, yang berarti keutuhan. Kata-kata ini diberi makna Buddha baru. Nirva Svargga, surga. Falsafah apa yang mendasari Borobudur? Benarkah ini falsafah ajaran dari India? Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos dan 12 kata, Svarga tertera di figura nomor 137, bahasa dan falsafah yang mendasarinya bukan dari India atau Arab. Swargo atau Svarga. Svargaloka Kukadewan. Kayangan. Svarga. Dalam sumber kutipan lontar, geguritan Bima Svarga. Svargaloka ini merupakan alam suci, kahyangan para dewa sebagai persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik. Dalam lontar Putru Pasaji, disebutkan terdapat alam para dewa, dewi seperti Iswarapada, Brahmaloka, Buddhaloka, Wisnupada, Svarga Manik, Sang Hyang Saraswati Sri Manuh Indrapada, Darapada, Wilasatya, Siwapada, Ganda Langha Jandewa Pralabda Pitraloka. Svargaloka itu adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar cahaya dan kebahagiaan, yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang suci. Untuk bisa sampai di alam ini, maka seseorang harus melakukan pembersihan diri dengan 1. Karana Sarira. 2. Suksma Sarira. 3. Triyantah Karana. Keilmuan di tanah Jawa itu bernama Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini asli ajaran Nusantara bukan India. Menurut syariat Islam,
bahwa perlakuan tiap individu di barzak adalah berlaku atas amal perbuatan seseorang itu sendiri, kemudian menjadi sebuah gambaran pada alam baka. Di dalam eskatologi Islam, setelah kematian seseorang akan tetap di dalam alam kubur, barzak, sampai hari kebangkitan, Yaum al-Qiyamah. Akhirat. Bahasa Arab transliterasi akhirah dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka kekal setelah kematian, sesudah dunia berakhir. Jannah Arab adalah konsep surga dalam ajaran agama Islam. Teks literasi kata surga tidak ditemukan dalam kitab suci. Jadi teks literasi kata surga adalah serapan dari falsafah asli Nusantara, bukan dari India atau Arab. Kata jannah dalam bahasa Arab memiliki arti kebun, dalam tafsir Indonesia saat ini mendapat imbuhan kata surga dan menjadi kebun surga. Di dalam Weda, dikatakan bahwa surga adalah dunia ketiga yang penuh sinar dan cahaya yang merupakan tempat tinggal para dewa diistilahkan surga loka. Surga merupakan persinggahan sementara yang di dalam Bhagavad Gita mengatakan, setelah menikmati surga yang luas mereka kembali ke dunia. Surga sebagai tempat kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah moksa. Bersatunya Atman, jiwa dengan Brahman, Sang Pencipta. Surga, sebagai kahyangan para dewa yaitu lapisan tingkatan pertama dari alam swahloka, yang dalam tingkatan triloka, sang jiwa akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Yang Mulia Siddhartha Gautama menjelaskan, Buddhisme, sebagai sebuah rakit yang, setelah mengapung di atas sungai akan memperbolehkan sang penumpangnya untuk mencapai nirwana. Dalam pengertian yang lebih dalam, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan, nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana, bukanlah suatu tempat. Nibbana, bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Nibbana, bukanlah suatu surga atau svarga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan nibbana ini. Nibbana dapat direalisasi dengan cara melenyapkan keserakahan, loba, kebencian, dosa, kebodohan batin, moha. Kesimpulan. Ajaran asli leluhur Nusantara Indonesia terdahulu sudah mengenal svarga dan satu Tuhan, Hyang Widi Tunggal, sebelum agama pendatang ke tanah ini. Pengertian makna hakiki kehidupan setelah kematian antara ajaran asli Nusantara yang tertulis di Borobudur, svarga, dengan Islam, juga agama yang lahir di India sangat berbeda. Dan tulisan atau teks svarga di Borobudur, bahasa dan falsafahnya adalah ajaran asli leluhur Nusantara Indonesia, bukan berdasar pada agama yang diklaimkannya saat ini. Ajaran leluhur kita, DHARMA lah yang mewarnai hampir di 3/4 muka bumi terekam dalam relief Borobudur, jauh sebelum Masehi ada di Nusantara. Leluhur Nusantara pada masa maju terdahulu sudah berketuhanan, telah meyakini eksistensi adanya yang Maha Tuhan, dengan penyebutan berbeda di setiap daerah di Nusantara. Dan prosesi beribadahnya ini teridentifikasi dengan literasi kata, sembahyang. Literasi kata itu terbentuk dari dua suku kata, sembah dan kata hyang. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Hyang Widi Tunggal. Leluhur Nusantara terdahulu telah memahami akan konsep pengertian dan pemahaman di atas lebih dahulu. Sebelum lahirnya tokoh agung luhur mulia yang hidup pada tahun 560-480 SM di India, juga agama Samawi. Bahkan Ising mencatat, Suvarnatvipa adalah tempat di mana belajar tentang falsafah utama dasar, Dharma, sebelum belajar ke India. Falsafah inilah yang dibawa tokoh-tokoh bernama Sanjaya, Sariputra, Suvarnakesa, Suvarnatvipi Dharmakirti ke India juga. Oleh Atisa ke Tibet dan tokoh terakhir ke wilayah Nusantara, Dapunta Hyang. Suvarnatvipa berpusat di lokasi matahari tanpa bayang equinox. Sesuai catatan Ising di sini tersisa jejak rekam sumber falsafah para penyembah Hyang Tuhan Esa. Para penyembahnya terekam menjadi para Hyang dan kadang disebut para Hyang an identik degen priangan.
Pariangan, yang diberi arti baru tempat beriang-riang, padahal akar katanya adalah para hyang, para pemuja hyang suci Tuhan, jejak rekam di bumi Sefarnatvipa. Tapo, posisi tubuh duduk bersila terbaca menjadi Ken Iago, dalam istilah setempat disebut Tapo, lebih tinggi lagi disebut Betara Ok yang mumpuni disebut Batara Guru. Bodhi, pohon yang tumbuh di area suci, Bodhisattva, menjadi Budi, akar katanya adalah Bodhi. Piliang, mendapat arti baru yaitu pilihan akar katanya adalah pilih, dharma, dan hyang, Tuhan, yang mencerminkan falsafah yang dianut masa terdahulu. Sangkayan, diberi arti baru, sangkak ayam awal kata ini adalah dari kata, sangha, jemaah, hyang, Tuhan, para jamaah penyembah Tuhan yang sah. Sungai Hyang, menjadi Sungayang. Sri Surwasa, menjadi Surwaso. Jambu Dwipa, tanah asal berubah menjadi Jambu Lipo, dan diberi arti baru, Yan Bulupa asal katanya adalah Jambu Dwipa Pulau Jambu. Kanva, Kampar. Pancala, kapal Pancalang. Tempat dan nama-nama di atas masih ada sampai saat ini di Sefarnatvipa karena situs Muara Takus di Sefarnatvipa pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma, yang kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Prosesi kontemplasi leluhur Nusantara beribadah teridentifikasi dengan kata, sembahyang. Ini bukan animisme, dinamisme. Surau. Dari mana kata, surau ini dan apakah kata ini sudah digunakan di Nusantara sebelum masuknya Islam di Nusantara? Ayo, berpikir kritis dan cerdas melihat sejarah pendahulu kita. Mari kita simak baik-baik. Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata, surau adalah surau en tempat rumah umat Islam melakukan ibadatnya, mengerjakan salat, mengaji, dan sebagainya, langgar. Kata, surau ini sudah ada di Nusantara sebelum masuknya Islam di Nusantara. Kajian dan telaah ini membuktikan bahwa situs-situs juga kerajaan di Nusantara sebelum Islam masuk ke Nusantara adalah bukan Hindu, Buddha, seperti tertulis di buku-buku sejarah selama ini ada. Literasi teks kata, surau, terkadang disebut suro. Istilah suro sebagaimana yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra-Islam, kemudian di zaman Nabi hingga Umar ibnu Khattab diresmikan sebagai nama bulan dalam penanggalan Islam. Secara etimologis, Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahasa ini tidak terlepas dari realitas dan simbolik yang melekat pada bulan itu. Di bulan Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah baik kenabian maupun kerasulan, merupakan momentum sejarah yang syarat makna karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya di masa Islam yaitu sebelum abad ke-7 yang mempunyai kota yang disebut Kota Suci, area zone utama inti di Kota Suci Kadatuan 16,7 hektar luas Kota Suci radius 220 km pemerintahan berpusat di Bukit Katangka dengan wilayahnya ditandai Koto yang memakai angka. Pusat puja, yang berbenteng tanggul tanah tinggi 3 meter dalam radius 7,5 km, bukan dinding bata yang hanya setinggi 1,2 meter dan luasnya hanya beberapa meter persegi saja. Pada masa pra-Islam ini disebut Mongtakui, setelah Islam disebut Motakui, setelah era penjajahan kolonial hingga kini terpublikasi rancu menjadi Candi Muara Takus. Kadatuan Srivijaya dengan kota suci, dan pusat pujanya di masa sebelum 78 Masehi disebut dengan Indo Dunia, literasa kata Indo, pada masa Bunda Indra Brahman, disebut dengan kata Indra, lebih lengkap disebut pada masa itu sebagai Indra Dunia kemudian dipakai pada masa penerusnya yaitu cucunya yang laki-laki bernama, Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Indo Dunia, sampai masuk pada masa Islam dan hingga kini masyarakat adat lebih banyak memakai kata singkat menjadi Majo Indo atau Datu Majindo hingga kini di Aliantan. Di daerah Aliantan adalah gerbang utara kota suci ada Datu yang disebut Datu Majo Indo, disingkat menjadi Datu Majindo, yang termasuk dalam persukuan utama dari garis keturunan pria Trah Indra Brahman, yaitu Caniago, diambil dari nama Chandra Nago.
Datu Majo Indo, disingkat menjadi Datu Majindo, yang bertugas sebagai penjaga keamanan area dalam setelah gerbang utara yang bergelar Sang Hyang Datu Panglimo Campo, bersimbol dengan macan hitam. Kampung atau desa yang bernama Mome Muara Mahek, yang saat ini tenggelam oleh air waduk PLTA adalah pintu gerbang kedua untuk masuk ke area kota suci di pusat Kadatuan. Literasi kata Mahek adalah sebutan masyarakat setempat ini adalah berasal dari kata Mahe, Maha, yaitu agung terpahat di relief dinding dasar Borobudur yang kini ditutup yaitu teks literasi kata Mahe Cakya. Cakya adalah saka inilah pintu gerbang yang khusus dilewati para pembesar dan cendekia untuk masuk ke kota suci menuju pusat puja. Pintu masuk gerbang utara kota suci, di area yang kini disebut Aliantan adalah berawal dari gabungan dua kata Arya dan Tantra, masyarakat lokal di sekitar Kadatuan dalam dialek asli atau bahasa asli tidak terbiasa menyebut huruf R. Maka kata Arya dan Tantra tergabung dalam sebutan singkat menjadi Aliantan. Tempat para ksatria Arya melakukan proses pembelajaran, dharmik original, tingkat tertinggi setelah menjalani pendidikan di area dekat pusat puja berupa semacam kampus besar yang bernama Dharmapala. Dari sinilah para peziarah Tiongkok belajar, mereka menyalin kitab dan membawa dharmik original ke negerinya, bukan membawa Buddhism, lalu disebarkan ke Nusantara, seperti terpublikasi saat ini dan Palembang adalah salah satu tempat pembelajarannya. Jadi Kampar Silkoto juga Palembang bukan pusat ajaran Buddha di masa lalu. Pelajar, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar. Fahuan 337-422 m. Sung Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Hui Ning 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Rijnana, tahun 1013 m, belajar 12 tahun di Istana Payung Perak, lokasi di atas bukit arah barat pusat puja, 1 km dari area universitas tertua dunia, Dharmapala, yang bercabang di Nalada India. Atisa di Pamkara Rijnana, belajar 12 tahun kepada gurunya, Sefarnatvipa Dharmakirti. Pulang ke negerinya saat terjadi kerusuhan di Kadatuan yang diserang oleh Kola. Atisa membawa dharmik ke negerinya mengembangkan kemudian menjadi ajaran Tantrayana dan Vajrayana. Lokasi atau tempat belajar ini pada saat Ising 671-695 m ke sini hanya tersisa pondasinya saja. Aliantan, masa sebelum pra-Islam adalah gerbang jalan masuk ke area utara Kadatuan, kota Indo dunia, mulai dari Siak Hulu, Pencerminan, Pantai Cermin kurang lebih 100 km. Untuk masuk harus melalui jalan yang bagian sisi kanan kirinya jurang dalam. Jalan ini disebut masyarakat dengan Jalan Bukit Timbun Tulang. Pengendali dan penguasa jalan masuk utara ini dipimpin oleh Panglima yang bernama Sang Hyang Datu Panglimo Bujang Ombun, dikenal tegas dan ganas, tidak segan untuk memenggal kepala orang yang masuk berniat tidak baik dan menyita harta bawaannya. Menyimpan harta sitaan dalam peti kotak tembaga hitam di Bukit Ombun, membuang mayatnya di sisi kanan jalan itu, sehingga bagian bawah banyak korban dan tulang belulang manusia. Bagian dasar yang terendah adalah Sungai Puo, sebagai batas pembagian tugas area penjagaan yang dipimpin sisi kanan Bukit Ombun dipimpin Sang Hyang Datu Panglimo Mudo, sampai ke daerah Tandun, sisi kirinya sampai ke daerah Puo adalah Sang Hyang Datu Panglimo Sikubin. Pemimpin area setelah pintu gerbang utara adalah Sang Hyang Datu Panglimo Kampuo dan Sang Hyang Datu Panglimo Sikubin, terah keturunan dari ayahnya bernama Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Sikubin, Raja Vanua, fasal yang dipercayakan oleh pusat Kadatuan. Para putra dari beliau inilah yang disebut Tantra. Yang terkenal karena kesaktiannya di area ini terdapat goa-goa untuk melakukan proses tingkat tinggi dari proses pembelajaran lanjutan setelah belajar di Universitas Dharmapala. Area berada dekat dengan pusat puja. Kapan dan siapa misionaris India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu-Buddha? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada. Ini hanya labeling. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam laporan penelitian arkeologi di Sumatera,
yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerja sama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dari hasil ekskavasi gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah. Selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83%, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Om Ahbiknanta Kerhampat Shefaha. Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohm, 2. Ah, 3. Hom. Di sisi kotak itu terdapat rabuk kremasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri. Bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong, sulo. Ketiga, literasi teks kata Ohm, Ah, Hom. Ini ada pada Hindu, Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya, artinya kedua ajaran Hindu, Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata yang sama. Inilah kata yang berasal dari Dharmic original, yang berawal dari Nusantara. Ajaran ini terekam sempurna di Bali. Dan Bali bukan India. Masa abad 11 Masehi adalah masa penyelamatan kitab-kitab Dharmic original keluar Kadatuan, di antaranya Tibet, Java dan Bali. Di wilayah Aliantan ada sebutan Suro Batu. Bentuk atau susunan batu yang pada masa pra-Islam digunakan sebagai tempat kontemplasi atau tempat untuk bersamadhi tapo upasena, yaitu proses pembelajaran Dharmic original. Di daerah Sumbar bentuk ini disebut dengan biaro. Ini disebut oleh masyarakat terdahulu dengan Suro Batu, yaitu suaro pada tumpukan batu atau candi yang sering terdengar. Suara dengungan para Brahmana RC, master yang sedang melakukan kontemplasi spiritual, yaitu suara gumam dengung, Ohm, atau Aum. Literasi kata Suro berawal dari kata suaro atau suara, kemudian berubah menjadi kata surau, yang setelah Islam berarti sebagai tempat beribadah. Ini sama fungsi tempatnya dengan yang dilakukan nenek moyang kita saat pra-Islam. Jadi, semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India, tapi yang kini masih tergambar di situs Borobudur juga terekam di ajaran asli Nusantara, adalah yang mendasari tumbuhnya 3 agama di sana. Dharma, Dharmic, Nusantara, the initial philosophy of monotheism, Hyang Widi Tunggal, before the Samawi religion came. Berlanjut ke bagian 9. By Santo Sabah.